Nah, ini sebelum saya melangkah jauh ke penggunaan repopulatif untuk dokumen persetujuan pemasukan barang ya, atau SPPB, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai mekanisme dalam melakukan update e-faktur dari versi 3.001 ke versi 3.1. Karena setiap kali update berdasarkan pengalaman dari 2014 hingga saat ini masih saja terdapat kendala dari si wajib pajak. Nah, itu yang tidak kami inginkan gitu. Kami berharap tentunya dari sisi wajib pajak dalam melakukan update aplikasi e-faktur itu smooth gitu ya, tidak ada kendala gitu. Karena sangat kasihan sekali kalau seandainya sampai wajib pajak ketika update gagal, bahkan hingga mengulang proses yang bertahun-tahun wajib pajak lakukan karena database-nya ternyata rusak. Baik, ini saya akan close terlebih dahulu. Saya akan mengajarkan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ini saya akan close aplikasi e-fakturnya. Baik, di sini saya sudah memiliki installer dari aplikasi e-faktur 3.1 yang nantinya juga akan diberikan kepada Bapak Ibu sebagai peserta piloting. Kemudian nanti juga akan dipublish melalui laman e-faktur.pajak.id/aplikasi. Seperti biasa kami letakkan di situ. Aplikasi ini yang saya gunakan ya, yang saya gunakan saat ini sudah dibundle dalam satu file kompres ya, file zip ini. Saya akan memilih aplikasi e-faktur sesuai dengan operating system yang saya gunakan. Kalau untuk operating system saya rasa Bapak Ibu sudah tidak perlu diajarkan ya, pasti sudah paham semua. Ini saya akan ekstrak terlebih dahulu. Saya ekstrak di sini. Oke. Nah, sebelum saya pindahkan, saya akan menyiapkan terlebih dahulu folder e-faktur yang selama ini saya gunakan ya. Saya biasanya menggunakan yang ada di ini ya, e-faktur 3.0. Oke. Bapak Ibu, ini sebagai saran saja, ketika Bapak Ibu melakukan update aplikasi e-faktur, sebaiknya itu dipisahkan per folder gitu ya, sehingga ini juga dapat menjadi sarana buat Bapak Ibu sebagai backup atau cadangan dari aplikasi maupun database aplikasi e-faktur. Nah, ini awalnya saya anggap tidak ada ya, saya anggap ini data aplikasi yang lama karena saya akan mengulang proses yang saya lakukan. Ada yang ini juga ya, oh iya, nah saya akan memindahkan aplikasi e-faktur 3.1 yang sudah saya ekstrak tadi. Saya pindahkan ke folder tempat saya biasanya menggunakan aplikasi e-faktur. Nah, untuk Bapak Ibu yang menggunakan mekanisme client server ya, ini bisa
mungkin bisa menambahkan kata server di belakang ini hanya untuk pembeda saja. Tidak pun tidak apa-apa. Ini saya akan ubah namanya menjadi refaktur 3.1.0.0 karena versi yang saat ini 3.1 ya. Nah, ketika saya buka, di sini belum ada database karena memang saya memindahkan tadi full dari installer yang saya peroleh. Nah, saya akan memindahkan database dari refaktur 3.0 ya. Refaktur 3.0 saya tadi naruh di sini. Oke, saya copy. Kemudian juga saya copy sertifikat elektroniknya Bapak Ibu. Yang juga perlu kita persiapkan ya, supaya tidak pindah-pindah. Saya pindahkan ya di sini 3.1. Saya klik kanan, kemudian saya paste. Tunggu sampai selesai. Nah, prosesnya tentu saja, proses pemindahan database tentu saja harus dipastikan aplikasi refaktur 3.0-nya tidak sedang berjalan. Karena kalau sedang berjalan, tentunya database yang nantinya akan tercopy ke folder refaktur yang baru ini biasanya akan rusak. Biasanya lokasi rusaknya itu ada di sini ya, di LCK ya, dan ada bagian database di folder Signal yang sedang digunakan oleh aplikasi refaktur yang pada akhirnya tidak berhasil dipindahkan. Jadi pastikan jangan membuka aplikasi refakturnya pada saat memindahkan database. Oke, tuh. Yang berikutnya adalah text invoice UPD. Pada prinsipnya ini hanya berfungsi untuk mengupdate versi database Bapak Ibu dari versi yang lama ke versi yang terbaru ya. Ini kalau kita hover, nah di sini sudah ada informasi file versionnya 3.1. Nah, aplikasi text invoice UPD cara kerjanya juga sebelum dia melakukan update, dia akan membentuk backup terlebih dahulu. Tujuannya adalah ketika terjadi sesuatu dengan proses update, nah nanti aplikasi ini akan mengembalikan lagi database disk yang tadi sudah terbentuk, kemudian dikembalikan ke posisi folder DB. Ini kan akan saya praktekkan. Oke, ini saya jalankan ini terlebih dahulu. Oke, ini best practice-nya Bapak Ibu ya, karena banyak juga wajib pajak yang langsung menjalankan dari sini setiap kali ingin menggunakan aplikasi e-faktur, sedangkan file text invoice UPD-nya ini tidak diubah namanya. Nah, efek sampingnya apa? Memang sih setiap kali membuka aplikasi e-faktur, dia akan terbentuk backup terus. Jadi kalau Bapak Ibu punya database misalnya 1 GB Bapak Ibu, ini contoh sederhana saja. Dalam satu hari Bapak Ibu misalnya membuka 5 kali, jadi buka tutup 5 kali. Nah, ini akan terbentuk backup database sebanyak 5 GB. Jadi menurut saya itu pemborosan storage. Nah, bagaimana sih back practice-nya agar tidak terbentuk setiap saat, tetapi kita membentuknya setiap kali kita inginkan. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah nama ini ya, misalnya versi 3.1 ya. Nah, dengan cara mengubah seperti ini, aplikasi text invoice tidak akan mengenali text invoice UPD ini, sehingga dia bisa dijalankan secara mandiri. Tapi perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, text invoice UPD ini juga berperan penting untuk melakukan backup database, membantu untuk membackup database. Jadi jangan sampai juga ini nggak pernah dijalankan. Paling tidak 1 bulan 1 kali Bapak Ibu bisa menjalankan text invoice UPD ini untuk membackup database Bapak Ibu.
Jadi sebagai informasi juga, 90% permasalahan e-faktur desktop itu bisa diatasi dengan database backup yang baik, gitu ya, yang sehat. Oke, saya sudah membackup, saya sudah mengupdate. Nah, sekarang saya akan menjalankan aplikasi e-fakturnya. Nah, kemudian sebelum saya jalankan, saya akan mengecek terlebih dahulu apakah saya sudah melakukan set memconfig. Oke, di sini saya set ternyata 10 GB, kebanyakan, karena nggak kuat. Oke, ini saya sesuaikan terlebih dahulu dengan cara menjalankan memconfig-nya ini. Saya ubah menjadi 2000 MB Bapak Ibu. Oke, dan di sini harusnya akan berubah jadi 2000 MB. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saya memperkenankan aplikasi e-faktur memakai maksimal 2000 MB memori yang terinstall di PC saya. Ya, kalau saya lihat memori yang ada di sini, ini ada 8 GB. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu ya, 8 GB. Nah, yang 6 GB itu untuk pekerjaan yang lain, yang 2 GB saya persiapkan untuk e-faktur. Tentunya sangat tergantung dari besar database yang Bapak Ibu miliki. Ya, jadi harus seimbang juga. Efek dari ketidakseimbangan antara besar database dengan memori yang diberikan untuk aplikasi e-faktur gitu ya, bisa menyebabkan masalah-masalah. Misalnya data faktur ketika dibuat faktur pengganti kemudian menghapus faktur pengganti karena tidak jadi mengupload, bisa saja menggantung status faktur normalnya. Karena ketika membuat faktur pengganti, status dari faktur normal itu akan berubah menjadi diganti. Kemudian ketika faktur penggantinya tidak jadi diupload, kemudian dihapus, seharusnya data faktur yang diganti tadi akan berubah kembali menjadi normal. Nah, kebanyakan kalau tidak imbang, seperti yang saya sampaikan tadi, faktur normalnya tidak berubah lagi, tetap menggantung menjadi faktur pajak diganti. Oke, nah, mungkin itu cukup. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan setelah proses sosialisasi ini selesai. Oke, nah sekarang saya akan jalankan aplikasi e-faktur seperti biasa dengan saya memberikan tadi 2000 MB ya, atau sekitar 2 GB kurang lebih dedicated RAM untuk aplikasi e-faktur. Sekarang selesai, masih hilang-hilangan atau tidak? Tes. Mas, cuma mungkin masih ada sedikit mendapat. Kalau boleh ada sedikit suaranya. Terima kasih. Oh gitu, oke. Karena saya tidak menggunakan mekanisme server client ya, saya menggunakan local database. Ya, kita tunggu dulu. Nah, di sini versi aplikasi sudah muncul ya, versi 3.1. Kemudian sebelum saya menjalankan lebih jauh ya, tentunya menjalankan uploader untuk uji coba upload faktur. Nah, ini akan saya perkenalkan juga sertifikat elektronik yang tadi sempat saya pindahkan. Nah, caranya cukup klik referensi, kemudian administrasi sertifikat. Nah, kemudian saya akan membuka, mencari lokasi dari sertifikat elektronik. Oke, di sini saya akan open, masukkan passphrase-nya. Oke, lanjut, simpan. Nah, saya akan
akan uji coba start uploader terlebih dahulu, jadi nanti tidak perlu mengakses ke sini lagi. Oke, upload belum berjalan. Nah, sebelum membahas lebih jauh terkait menu prepopulatif, kemudian ada tambahan validasi penambahan pilihan untuk inputan PMSE, kemudian inputan untuk ketetapan pajak ya. Nah, saya akan buka terlebih dahulu file